Masya Allah. Berapa tahun nggak ketemu? Kasih kopinya menteng, mantap dapat kopi. Ramen dapat kopi. Tempat nyaman belakang. Abis ini Pak. Abis ini tak. Ini pintu kalau tadi apa-apa. Ya. Tahun Pak lepas ini Pak. Ini Pak, Pak Haji, ini Pak. Depan Pak. Oh ya. Depan masih banyak kopinya Pak. Ketemu waktu Pak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tidak mungkin kita bisa hadir tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang istiqomah mengikutinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kasuling, pagi hari ini kita hadir dalam acara kajian kuliah subuh keliling Forkomas, dan alhamdulillah pagi hari ini diselenggarakan di Masjid Al-Istiqomah, bukan Masjid Al-Muhajirin, Al-Istiqomah. Alhamdulillah kita bisa mulai setengah 6. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ahlan wa sahlan, marhaban kepada semua yang hadir, khususnya yang pertama ya, para jamaah dan ketua DKM masjid dan musola ya, bukan hanya masjid, ternyata ada masjid dan musola seluruh Malakasari ya, dan Malakasaya ya, Malakasaya karena dekat hadir juga. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh jajaran pengurus Forkomas. Selanjutnya ahlan wa sahlan wa marhaban juga kepada jajaran pengurus DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para umarok yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya juga ahlan wa sahlan wa marhaban pengurus PKK dan Karang Taruna. Kemudian tidak bisa kami sebut satu persatu, okay, kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, kehadiran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah sesuai nama masjid ini, untuk bisa selalu istiqomah menempuh jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu pertama-tama dengan pertama sekali lagi terus setiap hari kita istiqomahkan kesehatan kita. Alhamdulillah kita berikan sehat jawab kepada terus istiqomah dengan yayasan dari lain Pak Zainal yang membawa yang telah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah. Juga di sini ada pengurusnya antara ulama dengan umarok. Pak Raja berjoko ya, hadir di sini. Mudah-mudahan terus antara ulama dengan umarok dijaga sinergitasnya, sehingga yang apa yang tadi dikatakan oleh pengurus DKM dari berbagai aliran, dari berbagai macam ini. Pertama saya pesan jangan pecah, sehat, dan yang keempat insya Allah bahagia kita, bahagia. Yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kebahagiaan. Jadi surganya itu di sini sebenarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rifal alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qail qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم يجوز ذلك أو كما قال Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah dan seluruh jajarannya, kemudian Bapak-bapak Ketua dan Jamaah DKM Masjid dan Mushola ya, di kelurahan di Forkomas, Forum Komunikasi Masjid di Malakasari. Kemudian tak lupa para pembina, penasihat, pengurus dan jamaah Forkomas, baru saja ketua kita Bapak Ustaz Adiman Sulaiman MM dengan kita sambutannya, seluruh jajaran Forkomas juga kita hormati semua, para umarok dari Kelurahan Malakasari, Pak Lurah, LMK, RW, RT, FKDM, Kamisa dan Babin Kamtipmas, semuanya mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengurus PKK dan Karang Taruna Kelurahan Malakasari dan juga hadir dengan kita dari pengurus DMI Jabal Nurul Sawit dan Ranting Malakasari. Singkatnya seluruh para ulama, para hujjah, para suku, hadirin hadirat, jamaah Forkomas, semoga semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang berbahagia ini saya secara pribadi sangat senang, bahagia melihat jamaah di Malakasari ini kompak sekali. Mudah-mudahan pertanda rahmat Allah turun di wilayah ini, berkah ridha Allah turunkan di wilayah ini. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan tanpa terpedam kita semuanya bersimpuh pada pagi hari ini, esok di yaumul qiyamah mendapatkan apa yang disebut dengan syafa'atul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah subuh yang berbahagia, masih kita berasa di tahun baru, tahun 2022 baru saja meninggalkan kita, dan 3 minggu berjalan ini kita sudah berada di tahun 2023. Kita bisa bayangkan gimana gegap gempitanya di akhir tahun. Banyak di antara kita termasuk umat Islam sangat sibuk di akhir tahun, kemudian lupa dengan akhir hayat. Ya, lupa dengan akhir hayat. Kembang api, 4 tasan, luar biasa di akhir tahun. Kita tidak sadar tahun berakhir, umur kita pun nanjak. Yang kemudian begitu umur kita nanjak, Bapak Ibu dan Saudara, bukannya bertambah, hakikatnya berkurang. Oleh sebab itu nih patut kita evaluasi juga, sehingga nanti ini saya ingin menyampaikan topik inti dari diskusi kita, kajian kita pagi hari ini berkaitan dengan mengevaluasi ibadah kita. Tapi sebelum masuk di situ, coba kita perhatikan dulu umur yang kita miliki. Umur yang kita miliki, dari sisa-sisa umur yang kita miliki ini, jadi tidak akan bertambah Bapak Ibu, tapi akan berkurang. Ibnu Qayyim, ada seorang ulama, membagi fase umur manusia itu menjadi 4. Pertama namanya fase aulad, anak-anak itu dari umur 0 sampai 15 tahun. Nah, di sini fase yang harus kuat sebagai orang tua, menggembleng anak-anak kita, mendidik akhlaknya, membimbing
bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi di fase inilah tempatnya betul-betul pengembalian dasar-dasar, termasuk dasar-dasar agama. Kalau lewat dari itu pasti akan lebih susah nantinya. Saya singkat, yang kedua ada fase syabab. Itulah umur mulai dari 15 sampai 40 tahun. Syabab di sini usia muda, ya. Sehingga kemudian begitu seseorang sudah mulai umur 15, disitulah perintah kepada siapapun harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, termasuk dari ajaran agama kita khususnya, maka mulailah dosa buat mereka. Begitu dikerjakan, pahalalah buat mereka. Itu balik di situ terhitung. Nah, meningkat lagi pada fase yang ketiga namanya kuhul. Mulai dari umur 40 sampai 60 tahun. Umur 40 disebut sebagai umur puncaknya apa? Kita punya intelektual matang, kita punya psikologis matang, kita punya tanggung jawab mulai matang, dan seterusnya di situ. Nah, sehingga umur 40 tahun ini adalah umur yang luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan bagi orang yang sadar. Sehingga disitulah harus menyadari diri, umur itu harus kita mulai banyak bersyukur, banyak bertobat, banyak melakukan amal soleh dan seterusnya. Karena nanti tengok surah di ayat yang 15, kalau tidak dalam Zuhruf ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ila akhir ayat. Sebelumnya ada mengatakan idza balagha ashuddahu 40 sanah. Jadi kalau sudah sampai umur dewasa, wa balagha 40 sanah, umur sudah 40 tahun, disitulah disuruh banyak berdoa. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ila akhir ayat. Hadirin, kemudian masuklah fase yang keempat. Ini nanti kita sambung ke topik kita. Ada yang disebut dengan fase syuyukh, masa tua, masa sepuh. Nah, di sini sudah mesti banyak berpesan. Ya. Umur 60 tahun ini sudah mesti banyak berwasiat. Kenapa? Karena disinilah umur yang kemudian siap-siap kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum yajuzu dzalik. Umur dari umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Sedikit di antara mereka yang melewati dari angka 60-70 itu. Nah, alhamdulillah ini nampak bagaimana kehadiran pagi hari subuh ini. Saya lihat ini banyak yang sudah di fase syuyukh, sepuh-sepuh. Ini pertanda luar biasa petunjuk Allah. Ini yang mahal, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Mahal sekali taufik hidayah yang kemudian Allah menggerakkan kita dalam kebaikan seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu dan Saudara yang bersyukur, yang berbahagia. Jadi kemudian apa kaitannya dengan topik kita pada subuh hari ini? Ini ada salah satu yang jarang kita evaluasi berkaitan dengan nilai ibadah kita. Setiap ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita perbuatan, endingnya ada dua. Ada yang disebut dengan ibadatul maqbulah wa ibadatul mardudah. Ibadah makbulah artinya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang besok kita akan temukan, inilah yang kita akan dapatkan, inilah yang kita raih.
dan bisa kita saksikan bersama. Dan inilah disebut dengan bekal yang terus setiap hari kita tumpuk. Karena Allah memberikan pahala dari amal soleh itu. Asal amal soleh itu, amal ibadah itu Allah terima. Tetapi sebaliknya ketika amal ibadah, amal soleh itu tidak diterima alias mardudah, inilah yang menjadikan kita itu menangis nanti di akhirat kelak. Begini subuh kita sudah semangat datang, tahu-tahu itu nggak diterima. Sholat subuh kita ditolak. Umroh haji kita sampai buang duit, buang harta pergi ke Mekah Madinah ditolak. Kita berinfak zakat dengan harta banyak ditolak. Di hari kiamat kita nyari itu. Mana pahala saya subuh malam hari ini? Mana pahala subuh saya zikir malam hari ini? Mana pahala saya ikuti kegiatan subuh keliling? Tidak ada. Ditolak mardudah. Nah inilah Bapak Ibu dan Saudara. Oleh sebab itu coba lihat Al-Baqarah 127. Allah berfirman mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida baiti minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yarfa'u meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi Ka'bah itu sempat runtuh pada kiamat kecil pada zaman Nabi Nuh, rata dengan tanah. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan membangunnya. Lalu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Yang jadi keneknya katakan itu putranya siapa? Nabi Ismail. Makanya siapa yang sudah ke Mekah ada makom. Nah, makom itu bukan kuburan, tapi injatan. Ketika beliau naik meninggikan Ka'bah itu, bekas kakinya itu masih sampai hari ini terukir di situ. Nah, ini menunjukkan jejak kehidupan beliau dalam beramal soleh, dalam ibadah masih kelihatan. Ini pun sebuah pelajaran buat kita semua. Memang dalam hidup ini mesti meninggalkan jejak. Dalam hidup ini mesti meninggalkan jejak. Dalam bentuk apa? Amal soleh, amal ibadah, yang membangun masjid, membangun mushola, membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti Bapak Jerman jangan lupa terus informasikan pesan generasinya, jangan sampai Korkomas bubar, kan? Ini semua jejak kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya kembali ke topik dulu. Ketika selesai membangun Ka'bah oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya, ini pembelajaran buat kita. Beliau mengangkat tangan mengatakan apa? Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, ya Allah, terimalah amal kami. Kami sudah dengan berat, dengan susah payah membangun Ka'bah ini. Saya sudah melakukan perintah-Mu ya Allah. Terimalah ini amal amal kami, amal saya ya Allah. Terimalah. Nah, maksudnya Bapak Ibu dan Saudara, ini pembelajaran bagus buat kita. Dari apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini menginginkan apa? Amal soleh yang dikerjakan, amal ibadah yang diperbuat jangan sampai sia-sia. Lalu sehingga memohon kepada Allah untuk diterima. Nah, ini demikian juga dengan kita. Jangan sampai sholat subuh kita, hadirin majelis kita pagi hari ini sia-sia. Kita ingin berapa yang kita dapat pahala beriktikaf misalnya, belum kita mendengarkan kajian, belum langkah kita, belum baca Quran dan sebagainya. Kita ingin semuanya jadi ibadatul maqbulah. Dan tidak hanya ibadah yang wajib. Ibu-ibu di rumah tiap hari membersihkan rumah tangga. Apakah itu ibadah? Ibadah. Ini amal soleh. Ibu ngepel, ibu nyapu, nggak ada yang akan terlewat jadi amal soleh. Nggak ada, semua amal soleh itu.
dan selalu berharap menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita cari. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang perlu dievaluasi. Ini sisa umur kita tinggal berapa lagi nih? Sekalipun tadi saya sebut memang Nabi mengatakan umur umatku 60-70. Tapi Ibu Bapak jangan terpesona, jangan tertipu, ya. Bukan syarat kita meninggal mesti tua. Muda pun banyak yang meninggal. Jangan kita tertipu dengan kesehatan yang kita miliki. Berapa banyak orang yang meninggal juga bukan karena sakit, sehat pun meninggal. Nah, oleh sebab itu, apakah amal kita yang sudah kita perbuat yang disebut dengan bekal sudah banyak apa tidak? Yang banyak ataupun tidak diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang perlu kita evaluasi. Oleh sebab itu ada dua hal setidaknya Bapak Ibu pegang, supaya apa? Amal soleh, amal ibadah yang kita perbuat itu insya Allah menjadi ibadah amal soleh makbulah. Apa itu? Pertama, luruskan niat. Persoalan niat. Selalu dalam niat kita itu jangan lepas dari kalimat lillahi ta'ala, ya. Maka lillahi bahwal muttasid wa ma kana li ghairillahi bahwal mufasid. Apa saja yang dilakukan karena Allah, itulah yang akan bersambung kepada Allah, atau yang disebut dengan makbulah. Tetapi kalau sudah bergeser dari lillahi ta'ala, tujuan apa disanjung, tujuan apa supaya dinilai jadi orang yang rajin dan seterusnya, ya, ria, takabur dan seterusnya. Udahlah Bapak Ibu, besar infak kita, sedekah kita, zakat kita, nggak ada, hilang semua karena bukan lillahi ta'ala. Keluar sudah, nggak akan kita dapatkan nanti di yaumil kiamat. Jadi Bapak Ibu, kita hidup ini kenapa emang nggak mau mati cepat? Karena tujuan kita ini ingin ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalanan selanjutnya itu panjang. Panjang perjalanan selanjutnya kita itu nanti. Man arada ra'ida sabah ista'ada. Ada ulama mengatakan kalau siapa yang tahu jauhnya perjalanan musafir pasti yang menyiapkan bekal yang banyak. Kalau musafirnya cuma ke Ancol, ya 100.000 cukup. Tapi mau jalan-jalan ke Bandung, nambah lagi tidak? Nambah, jangan nggak cukup 100.000, barokah saja habis. Mau jalan-jalan kemana lagi? Mau ke Padang, lebih jauh lagi. Ini bekal mesti ditambah lagi nih, jalan-jalan ke Padang. Mau jalan-jalan ke Turki, ini makin jauh, dan nggak cukup 100.000. Man arada ba'ida sama ista'ad. Orang yang tahu jauh jaraknya musafir itu mesti menyiapkan bekal yang dimana secukupnya bakal. Bapak Ibu, ini musafir kita nih ke akhirat 102 tahun. Panjangnya ini alam barzakh doang, alam penantian, nunggu kiamat. Berapa lama? Emang alam dunia sebentar. Ini alam penantian panjang kita nunggu sampai akhirnya terjadi kiamat. Terus kemudian kalau udah kita meninggal nggak bisa lagi ngumpulin bekal, nggak bisa, udah cukup, udah selesai, gitu ya. Nah makanya mumpung kita sehat, mumpung kita masih segar, mumpung masih yang bisa kita melakukannya, berangkat. Ini Pak Haji Eman luar biasa, ini ketua Forkomas kita ini mengajak ini hadir. Ini apa? Ini kita lagi ngumpulin bekal. Tapi segaris bawah dalam topik kita hari ini, mari kita jaga, jangan sampai bekal yang kita akan dapat itu ternyata nggak ada, hilang. Kenapa hilang? Karena Allah tolak. Kenapa Allah tolak? Perkara pertama adalah persoalan an-niyah. Niat harus lempeng, kata
kata orang Betawi, harus lurus. Wa innama likulli imrin ma nawa, innamal a'malu binniyat. Jadi harus lempeng niat itu. Kalau keluar dari rel lillahi ta'ala ya sudah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua singkat. Yang kedua adalah mesti ittiba. Ini penting lagi, ittiba. Dalam melakukan amal soleh, amal ibadah, terutama lagi ibadah masuk, apalagi mesti ittiba. Apa maksudnya? Melakukannya dengan standar-standar yang sudah diatur dalam agama. Kita mau sholat subuh barusan, atau apa? Kita membaca Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan apa dalam ayatnya? Warattilil Qur'ana tartila. Rattil. Bacalah Al-Quran itu tartila, ayat tahsinan, dengan betul-betul baik, ayat tajwidan. Tahsinan yakni tajwidan, dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ketika seseorang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, jangan harap Quran yang dibaca menjadi amal ibadah, pahala yang kita akan dapat. Enggak. Kenapa? Mardud. Inilah yang disebut dengan ittiba. Ittiba itu mengikuti yang diatur oleh baginda Rasul dalam melaksanakannya. Membaca Al-Quran dengan itu standarnya membaca Al-Quran. Begitu sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan kurangin Allahu Akbar. Alif dan kafnya dibuang. Batal tuh takbir karena rukun. Batal takbir, batal sholat. Batal sholat bagaimana ujungnya? Makbulah apa mardudah? Mardudah. Ya ibu bapak, ditolak pahala kita sholat subuh hari ini. Kenapa? Gara-gara takbir, belum fatihahnya, belum ruku sujudnya. Ayo, lalu gimana? Lalu gimana solusinya seperti ini? Solusinya, yuk kita ngaji. Ayo kita ngaji. Alhamdulillah ini istiqomah sesuai dengan namanya benar-benar istiqomah, melakukan kegiatan kajian-kajian seperti ini. Ya, silakan. Ayo mengenai Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran secara kaidah mutajwid? Panggil guru-guru yang ahli membaca Al-Quran, ajarin saya untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana ruku dan sujud sholat? Panggil ustaz-ustazah kita. Bagaimana cara ruku dan sujud? Mau pergi haji dan umrah, manasik dulu. Jangan ibarat kita mau berangkat ke Bandung pergi umrah, nanti begitu tawaf nggak tahu bacaannya apa. Bawa istri dua, Hasanah dan Azizah, ada cerita itu kan. Bawa istri dua, istri pertama namanya, istri kedua namanya apa? Azizah. Ini yang muda namanya Hasanah. Tawaflah di Ka'bah keliling. Apa yang dibaca? Gampang banget. Didengar-dengar orang yang komen-komen, gampang banget baca tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Udah hafal dari Makassar itu dari dulu nih, gampang ini. Benar. Tapi lama-lama cemburu istri tua Azizah. Masa Hasanah doang disupport? Ini saya Azizah kagak disupport ini. Ini nggak adil ini bapaknya. Colek senggol bapaknya itu. Nggak adil ini di depan Ka'bah. Emang kenapa? Hasanah belum disebut. Betul juga ya. Dirubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azizah. Didengar sama polisi Laskar, tangkap itu orang Makassar itu. Bukan pulang bawa haji mabrur, bapak belum. Ini nih akibat apa?
nggak ngaji dulu, nggak manasik dulu, berangkat pergi umrah, pergi haji. Gimana itu umrah haji ini? Apa mabrur? Jangan tahu. Emang kata-kata mabrur sering di bab haji ya. Haji mabrur kan. Mabrur itu ya sama dengan makbul Bapak Ibu ya. Ibadah subuh mabrur boleh ya. Ini ngaji kita mabrur boleh. Artinya ngaji subuh ini mabrur karena makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran ditolak namanya apa? Mardud. Bukan haji dah yang mardud lagi. Bukan haji umrah dah yang mardud. Ini ngaji subuh ini bisa mardud. Infak sedekah bisa mardud. Baca Al-Quran bisa mardud. Lelah dong yang didapat akhirnya. Giliran mana pahala saya ya Allah? Di hari kiamat kita teriak-teriak begitu. Enggak ada. Dulu mengerjakan sholat subuhnya enggak benar. Dulu membaca Al-Qurannya enggak benar. Dulu berhaji atau berumrah itu enggak pernah manasik, enggak benar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita evaluasi juga bab ini ya. Lalu gimana solusinya? Yuk kita datangin guru-guru kita, bikin kajian-kajian seperti ini. Terus kita belajar dan belajar. Singkat, kalau sudah niat yang lurus, kemudian tiba dalam pelaksanaannya, lengkapi yang ketiga. Apa? Ikuti baginda Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Yuk kita angkat tangan sama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengajian subuh saya pagi hari ini. Gitu. Terimalah sholat subuh tadi saya Allah. Terimalah saya udah masak, udah ngepel, udah kerja. Kerja itu Bapak Ibu ingat, itu emang ibadah juga. Jadi ibadah itu bukan sempit. Al-ibadatu ismun jami', nama yang umum, likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu, terhadap apa saja yang Allah senang, Allah ridha, min qaulin aw fi'lin zahiran wa batinah, dari ucapan yang bagus, ucapan yang lembut, ucapan yang mulia, itu juga ibadah. Maka setiap kali kita bicara, ngomong, komunikasi dengan saudara, waqulu linnasi husna dalam Al-Quran, waqulu qawlan karima, ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang mulia, itu semua jadi ibadah. Ucapan, kemudian perbuatan, apapun yang kita perbuat, asal itu Allah senang, Allah ridho, maka semua jadi ibadah. Ada dosa Bapak Ibu yang Allah tidak mengampuni dengan sholat, haji, umrah, tapi diampuni dengan kita kerja. Ini yang kita kerja ya, kita mencari nafkah. Jadi dengan mencari nafkah itulah Allah mengampuni kita. Kenapa? Mencari nafkah juga hukumnya wajib. Gimana kita bisa ada tenaga datang kirim majelis ini kalau kita nggak punya tenaga? Tenaga itu dari mana? Dari makanan kita konsumsi, yang kita minum. Bagaimana mendapatkannya? Mesti beli. Beli pakai apa? Pakai duit. Duit mesti dicari. Dan seterusnya. Ayo, nggak ada yang kita mau kerjakan ini tanpa duit, nggak ada. Ayo. Yang nggak ada duit cuma syahadat doang. Iya, coba perhatikan rukun Islam yuk. Pertama syahadat ya. Nah, habis itu yang kedua apa? Sholat. Pakai duit tidak? Gimana gambaran pakai duitnya sholat? Ini kan harus nutup aurat. Nutup auratnya pakai apa? Pakaian, sarung, baju. Ini mesti dibeli. Pakai apa? Duit. Ayo yang ketiga apa lagi? Puasa. Ayo, apa lagi? Udah jelas. Puasa bagaimana pakai duit? Justru kalau bulan puasa lebih banyak pengeluarannya. Ayo duduk ya. Mau sahur, makan sahur pakai apa? Angin. Ayo mesti makan sahur. Berbuka apa lagi? Mesti ada kolak. Bikin kolak bisa nggak pakai angin? Mesti pakai pisang, pakai apa gula? Itu duit.
Zakat apalagi? Bagaimana kita bisa berzakat kalau nggak punya duit? Terakhir gue pergi haji, menjalan kaki. Tuannya jalan kaki ke Mekah. Sekalipun ada yang pakai sepeda, pernah ada rame ya, ada jalan kaki. Nah baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jadi 2 sempurnakan dengan 3. Inilah yang perlu kita evaluasi dalam ibadah kita supaya menjadi ibadah yang makbulah. 1, luruskan niat ya, jangan salah niat. 1, lillah itu ujungnya. Yang kedua, ittiba dalam melaksanakannya. Yang ketiga, sempurnakan dengan memohon kepada Allah. Jangan kita bangga dan jangan disebut lagi kalau memang sudah mengerjakannya, melakukannya. Jadi salah satu alam kesaqawah, kehancuran kita, selalu menyebut-nyebut kebaikan kita, ibadah kita. Padahal pada akhirnya ibadah yang sudah kita kerjakan itu Allah nggak terima. Makanya sudah lewat, udahlah. Bahkan misalnya dalam bab sedekah, la tabtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah itu dengan banyak apa yang nyakiti, menyebut-nyebut yang sudah kita sedekahkan. Lepas sudah. Jangan pikirkan dikemanakan sedekah saya kemarin. Udah dibagi-bagi nggak kepada yang berhak menerimanya? Udah lepas saja ke panitia. Andikan itu zakat, andikan ada banjir, ada apa kemarin ini kan, gempa. Udah lepas, jangan disebut-sebut. Nah, ini singkatnya pengajian kita subuh kali ini. Saya lihat jam sudah 6:30. Tadi Ketua DKM katanya ini ada hadiah ini bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Umumnya kalau ada kajian begini saya ditanya ini, tapi sekarang ini saya menanya ini. Ini bagus juga nih. Kalau selesai sama menyampaikan materi setiap kajian-kajian begini, ada pertanyaan tidak? Oh, banyak angkat tangan. Ini di DKM membaliknya ini pagi ini. Saya disuruh bertanya. Habis itu ada dolar di sini. Ada hadiah untuk pergi ke haji, untuk pergi umroh. Saya akan mulai bertanya untuk ibu-ibu dulu dari belakang. Pesan dari Pak Ketua DKM ini dari unsur ibu mendapatkan 2 pertanyaan, katanya 2 hadiah berarti. Untuk bapak 1. Wah, ini nggak tahu kenapa ini Ketua DKM kita ini. Kenapa mesti perhatiannya sama ibu-ibu ini? Baik, saya mulai dari dulu ibu-ibu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan dapat hadiah. Dan kalau dapat hadiah ini, tolong simpan untuk nambahin pergi umroh. Nambahin. Jadi gini Pak Ketua DKM kita kan, sering kita dalam hidup ini doa aja. Ya Allah, sampaikan aku ke Mekah, pengen umroh, pengen haji ya Allah. Kita gitu. Tapi lupa nebar bibit. Jadi tebarlah bibit, kemudian tebarlah pupuk. Menebar bibit dan menebar pupuk itu harus sejoli. Ya, paham nggak tidak? Jadi doa dan ikhtiar itu jangan pisahin. Kalau emang mau pergi umroh, doa betul, ikhtiar juga. Ngumpulin nabung. Iya nggak? Jangan begini doang. Nggak ada ikhtiar itu. Nggak ada contoh nggak gitu kan? Jadi tebarlah bibit dan tebarlah pupuk. Pupuk itu doa. Nah makanya sepesannya yang dapat hadiah ini berkah ini. Jangan lihat sisinya. Ingat ada berkah di sini. Berkah dari kegiatan performas pagi subuh ini. Nah makanya nih boleh. Ini kalau dapat ibu-ibu tambahin untuk pergi umroh. Siapa yang bisa jawab? Tadi di awal saya menyampaikan
ada 4 fase dalam pendapat Ibnu Qayyim dalam kehidupan manusia. Ada 4 fase umur dalam kehidupan manusia. 1, 2, 3, 4. Ibu siapa yang bisa jawab? Yang bangun yang kerudung putih, silakan. Yang kerudung putih. Yang kenceng suaranya, ada mic? Iya. Fase aurat. Woi, mantap. Yang kedua fase syabab. Yang ketiga fase uhud. Yang keempat fase syuyuk. Wah, itu siapa ini, Pak? Ibu Eli. Ibu Eli. Eli. Ini Pak Ketua DKM, Ibu Eli nih. Kasih aja hanya untuk merok. Pertanyaannya, untuk dari ibadah yang kita kerjakan, ujungnya ada 2. Ya. Dari setiap amal soleh yang kita kerjakannya akan berujung kepada 2 hasil, 1 dan 2. Mana 1 dan 2-nya? Yang ibu, siapa bisa jawab? Yang gunung hitam. Yang maju apa? Yang kencang suaranya. Ibu siapa? Ya, silakan. Yang kencang. Maqbulah dan marjudah. 100. Ini maknanya. Ketua DKM kita ini mantap ini jamaah kita ini betul-betul nyimak. Oh ya, langsung disampaikan. Ini yang pertama Ibu. Jangan dipisahin apa jadi banyak nggak terlalu gede isinya, tapi jangan lihat isinya. Buat tambahin pergi Om. Ayo. Pertanyaannya, untuk mendapatkan ibadah yang makbulah dan terhindar dari yang mardudah, setidaknya ada 3 hal yang kita harus paham. Apa jawabannya? Silakan Bapak. Mas siapa? Alhamdulillah. 100 untuk Mas Pak Indra. Alhamdulillah, mantap ini. Ini Kiai, saya rasanya puas ini pagi-pagi ini. Puasnya apa? Ini tidak hanya ngecap doang, ternyata disimak benar ini. Apa yang saya sampaikan ini rupanya dicerna. Dan inilah yang disebut dengan ilmu. Jadi ilmu itu sesuatu yang sudah kita miliki. Ya. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu di dalam dada, di dalam otak, bukan di dalam kertas. Kalau masih di dalam kertas, namanya catatan, namanya buku. Begitu sudah masuk ke otak, inilah yang disebut dengan ilmu. Nah, jadi sesuatu yang sudah kita peroleh, kita miliki, kita kuasai, inilah yang menjadi yang disebut dengan ilmu. Al-ilmu imamul amal. Nah, yang kemudian ilmu itu menjadi imam kita dalam melakukan apa yang kita mau kerjakan. Mau baca Al-Quran dengan ilmu, artinya sudah kita tahu ilmu tentang ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran. Ilmu tentang sholat sudah dalam otak kita. Bagaimana mulai takbiratul ihram, bagaimana membaca suratul Fatihah, bagaimana ruku dan sujud dan seterusnya. Jadi itulah ilmu, dan inilah hikmah kita kajian-kajian seperti ini untuk mendapatkan ilmu yang kemudian kita berusaha mengamalkannya. Baik, saya rasa demikian saja tausiah atau kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah memberkahinya. Dan
dan kita semua yang hadir tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan semoga kita meninggalkan dunia husnul khatimah. Sebelum kita meninggalkan dunia, Allah panggil untuk ziarah pada baginda Rasulullah SAW. Bisa berhaji, amin. Bisa berumrah, amin. Dan semoga kita, apa yang kita kerjakan selalu menjadi ibadah-ibadah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi kali dan di kesempatan kita sambung lagi ya. Amin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Kemah takbir. Perkomas takbir. Demi takbir. Ya, ditunggu. Takbir. Takbir. Takbir.